Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Destiana Kaisari, NIM 2020-05-017 dari kelas 5A S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas tersebut. Dalam proposal penelitian ini saya mengambil judul yaitu tentang analisis pasien stroke iskemia dalam menggunakan obat antihipertensi di Rumah Sakit Sebening-Kasih, Kota Pati. Selanjutnya ada latar belakang dari proposal yang telah saya ambil, yaitu ada tentang ketepatan penggunaan obat antihipertensi, tentang tepat indikasinya, tepat obatnya, tepat dosisnya, tepat frekuensi, dan juga tepat pasien. Pada penjelasan ini, tepat indikasi itu didefinisikan atau dijelaskan yaitu tentang keputusan meresepkan obat didasarkan atas indikasi medis atau indikasi dari dokter, seperti itu. Selanjutnya ada tepat obat. Tepat obat di sini itu didasarkan yaitu pemilihan antihipertensinya bagi pasien stroke iskemia apakah sudah tepat atau belum. Selanjutnya ada tepat dosis. Tepat dosis yaitu adalah obat yang digunakan sudah sesuai apa belum dengan pemberian yang ditetapkan oleh literatur, seperti itu. Selanjutnya ada tepat frekuensi. Tepat frekuensi itu adalah tepat pemberian atau tepat pemberian obatnya pada pasien. Selanjutnya ada tepat pasien. Tepat pasien sendiri yaitu adalah keadaan pemberian obat antihipertensi sudah sesuai apa belum dengan kondisi fisik dari pasien tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada keaslian penelitian. Dalam proposal penelitian yang telah saya ambil, saya memiliki tiga pegangan atau 3 jurnal yang mengacu pada proposal yang telah saya ambil. Pada proposal saya yang pertama ada evaluasi penggunaan obat antihipertensi pada pasien stroke iskemia di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi. Selanjutnya ada penggunaan obat antihipertensi dan antiplatelet pada pasien stroke rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dan yang ketiga, ada gambaran pola menggunakan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di instalasi rawat inap RSU Sanglah. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga jurnal yang telah saya ambil. Tentunya berbeda. Dari hasilnya tentunya berbeda. Yang pertama, jurnal pertama itu menunjukkan tentang apakah sudah tepat dalam penggunaan obat antihipertensi, yaitu yang tadi sudah tepat indikasinya kah, tepat obatnya kah, tepat dosisnya kah, dan juga tepat frekuensi dan tepat pasien. Pada jurnal kedua, ini membahas tentang obat antihipertensi yang diberikan pada pasien tersebut. Di sini ada jenis obatnya, ada ACE inhibitor, CCB6, serta kombinasi ACE inhibitor dan juga CCB. Selanjutnya, jurnal ketiga membahas tentang golongan obat yang paling banyak digunakan untuk monoterapi, yaitu ada ACE inhibitor 1 dan juga pada politerapi golongan ACE inhibitor 1 dan CCB. Selanjutnya ada rumusan masalah. Tentunya dalam proposal penelitian ini ada masalah yang diambil untuk dibahas. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan obat antihipertensi pada penyakit stroke iskemia berdasarkan tepat indikasinya, tepat obatnya, dan juga tepat regimen dosis dan tepat pasiennya. Rumusan masalah yang kedua, apa saja sih ketidaktepatan yang paling sering ditemui pada pasien stroke iskemia di Rumah Sakit Sebening-Kasih Kota Pati ini? Yang ketiga, apa akibatnya jika penata laksanaan hipertensi pada pasien stroke iskemia ini tidak tepat?
gimana cara mengatasinya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tentunya dalam proposal ini memiliki tujuan untuk meneliti. Saya mempunyai tujuan untuk meneliti. Tujuannya, gunanya tuh untuk apa? Seperti itu. Yang pertama, ada mengetahui penggunaan obat antihipertensi pada penyakit stroke iskemia berdasarkan tepat indikasinya, tepat obatnya, tepat regimen dosis, dan juga tepat pasien. Yang kedua, mengetahui jenis ketidaktepatan yang paling sering ditemui pada pasien stroke iskemia di Rumah Sakit Subendikasi Kota Pati ini. Dan yang ketiga, mengetahui penata laksanaan hipertensi pada pasien stroke iskemia di Rumah Sakit Subendikasi di Kota Pati. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada proposal penelitian yang telah saya ambil, penelitiannya itu penelitian deskriptif, yaitu dengan pengambilan data rekam medis secara retrospektif. Data yang dikumpulkan dari rekam medis berupa identitas diri pasien, tentunya seperti nama, alamat, umur, dan juga diagnosis dan terapi obat hipertensi yang berisi tentang nama obatnya, dosisnya, frekuensi pemakaian, rute pemberian, lalu semuanya itu dicatat dan dipindahkan ke lembar pengumpulan data yang telah dipersiapkan. Tentunya dalam pengambilan identitas pasien ini, kita atau saya harus mewawancarai pasien tersebut sehingga dapat mendapatkan identitasnya. Selanjutnya ada variabel penelitian. Dalam proposal ini terdapat 2 variabel penelitian, yaitu bebas dan terikat. Variabel bebasnya berisi tentang rasionalitas penggunaan obat antihipertensi pada pasien stroke iskemia. Variabel terikatnya berupa seperti umur pasien, jenis kelamin pasien, ketepatan obat, jenis obat, dan variasi jumlah obat. Variasi jumlah obat itu adalah obat yang akan dikonsumsi nantinya. Seperti nanti akan dikonsumsinya itu obatnya berupa terapi tunggal, atau terapi kombinasi 2 obat, atau terapi kombinasi 3 obat. Selanjutnya dari hipotesis. Hipotesis ini diambil dari rumusan masalah sehingga mendapatkan hipotesisnya, seperti itu. Hipotesis ini ada 3. Yang pertama, penggunaan obat dikatakan tepat indikasi ketika keputusan meresepkan obat didasarkan atas indikasi medis yang ditemukan pada pasien dan terapi obat yang dipilih merupakan terapi yang efektif dan aman. Yang kedua, ketidaktepatan dalam penggunaan obat antihipertensi itu diantaranya tidak tepat obatnya, tidak tepat dosisnya, tidak tepat rute pemberiannya, serta pengobatan yang masih tidak konsisten atau tidak sesuai dengan pedoman atau guideline. Ketiga, ada penata laksanaan hipertensi yang tidak tepat pada kedaruratan neurovaskular akut dapat meningkatkan resiko kerusakan otak dan saraf. Selanjutnya, ada populasi dan juga sampel. Pada proposal yang telah saya ambil, populasinya menjurus pada semua pasien yang didiagnosis stroke iskemik yang mendapatkan terapi antihipertensi di Rumah Sakit Subendikasi di Kota Pati. Selanjutnya ada sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu berupa sampel yang harus memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu semua pasien stroke iskemik non-kardioemboli dengan tanpa komplikasi yang mendapatkan terapi antihipertensi. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data ini semua data dikumpulkan di rekam medis, yaitu seperti berupa identitas pasien itu tadi, seperti nama, umur, alamat, jenis kelamin, selanjutnya diagnosis dan terapi obat antihipertensi, nama obat, dosis, frekuensi pemakaian, dan juga rute pemberiannya. Lalu dicatat dan dipindahkan ke lembar pengumpulan data yang telah dipersiapkan. Baik, terima kasih.